Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kita membahas mengenai aplikasi VTube ya. Di dalam syariat Islam setiap hukum itu berbeda. Ketika sistem berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Sebagaimana dalam qawaid fiqhiyah, al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berkaitan dengan illatnya. Illat itu apa? Penyebabnya. Ada atau tidaknya penyebab, maka akan menghasilkan hukum yang berbeda. Nah, sebelum ke situ, pertama sekali ketika kita membahas VTube, harus mengetahui apa itu VTube. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan sama Mas Miko ya. VTube itu apa? Apa sih VTube itu? Ya, oke. Kita jelaskan. VTube itu adalah aplikasi digital advertising, di mana dia mempertemukan antara si perusahaan pengiklan dengan penonton iklan. Nah, kita sendiri VTuber itu adalah penonton iklannya. Jadi, kalau iklan ini mempunyai penonton, Ya. Iklan di televisi, iklan di YouTube, di Facebook, itu orang juga mungkin begitu melihat iklan langsung skip. Orang nonton TV, begitu melihat iklan dia pindah channel, ya? pasti pindah channel. Nah, Ya. sedangkan di VTube orang melihat iklan, di sini iklan yang dilihat, Iklan yang dicari ya? Iklan yang dicari. Jadi kalau ada orang melihat misalnya saudara Ari mau pasang iklan, milih mana? Kalau pasang iklan di TV mahal, tapi belum tentu orang melihat. Ya. Tapi di VTube pasang iklan lebih murah dan sudah pasti dilihat. Sehingga target bayar lagi. Kalau saya milih yang itulah. Tapi Mas Ari sebagai perusahaan pemasang iklan itu nggak merasa rugi. Dia sudah bayar. Nah, perusahaan nanti yang membagikan hasil iklan itu, biaya iklan itu kepada membernya. Ya. Nah, berarti kan produk Mas Ari lebih tercapai targetnya. Ya. Baik. Berarti sistemnya si VTube ini adalah dia perusahaan yang mempertemukan antara yang mau beriklan dan yang mau nonton iklan. Betul, Ustaz. Ya, ya, baik. Dalam hal itu berarti perusahaan VTube ini sebagai jasa. Ya, sebagai jasa. Maka ketika perusahaan jasa ini mau menarik orang, maka dia akan memberi ujroh atau berupa upah. Ya, berupa upah. Berarti satu, ya. Apakah boleh ketika kita menonton iklan dibayar? Dan dari pandangan syariat itu bagaimana? Nah, dari segi hal ini, maka apabila seorang namanya VTuber ya, seorang VTuber dia menonton iklan, ya, kemudian dia dapat bayaran berupa tadi apa? Viewpoint ya. Viewpoint, berupa viewpoint. Maka akadnya di situ adalah akad ujroh, ya, dalam akad al-ijarah, dalam sewa menyewa. Nah, bagaimana dia akad sewa menyewa ini? Si VTube sebagai orang perusahaan, sebagai orang yang ajir, kemudian menyewakan orang, kemudian orang dia sewa ataupun dia bayar, dikasih upahnya ketika ada menonton iklan itu. Jadi dalam bab al-ijarah, ya, dalam bab al-ijarah mesti jelas. Apa yang mesti jelas itu adalah daripada segi yang pertama, apa yang diupahkan, kemudian berapa lama, kemudian berapa. Ya. Sama seperti seorang yang dia bekerja. Misalnya bekerja sebagai tukang. Ada orang yang tukang bekerja di rumah kita.
Gaji tukang kita kasih berapa? Kita kasih upah tukang harian misalnya 130.000 per hari. Apa kerjaannya? Yaitu membangun rumah kita, ataupun membangun kandang kita, ataupun membangun teras kita. Nah, si penyewa ataupun yang menyewakan orang ini, itu dia dapat apa? Dia mendapat rumahnya siap. Yang disewakan, yaitu tukang itu mendapat apa? Mendapatkan duit hasil dari dia bekerja selama 1 hari. Misalnya dia masuk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Maka dia mendapat upah. Nah, di VTube itu bagaimana? Nah, tadi disampaikan. VTube itu bagaimana sih? Nah, saya sendiri sebagai VTube udah pernah install aplikasi VTube. Ya. Itu tugasnya 1 hari menonton 10 iklan. Satu iklannya itu sekitar 5 detik. Ya, 5 detik. 10 detik ataupun ada yang 15 detik. Jadi tugasnya adalah menonton 10 iklan. Kemudian dia nonton iklan sebanyak berapa lama? 5 detik. Setelah dia menonton iklan, apa yang dia dapat? Maka dia dapat namanya fee point. Nah, kalau yang saya tahu itu, fee point itu bisa dari 0,3 VP sampai 360 VP. 360 VP ya. Jadi di situ ada kejelasan. Kejelasan apa? Kejelasan tugas ataupun yang diberikan job kerjanya apa. Si VTube memberikan tugas. Apa itu? Menonton iklan dia. Selama berapa lama? Selama 5 detik. Berapa banyak? Yaitu 10 iklan. Selama berapa? 1 hari. Berarti 1 hari 10 iklan dikasihlah upahnya yaitu 0,3 fee point sampai ke 360 fee point. Maka dari segi itu adalah hukumnya sah dan boleh, mubah. Nah, karena akadnya adalah akad al-ujrah. Itu ya, yang pertama mengenai penonton iklan tadi. Kemudian bagaimana sistemnya lagi yang lain? Oke, terus di sini juga kita ini sebenarnya tidak harus. Ya. Kita merekrut member. Oke. Jadi di dalam VTube itu ada pola yang istilahnya single fighter atau dia pemain solo. Ya. Dia tidak merekrut orang. Jadi dia hanya mendapatkan viewpoint sendiri. Apa yang dia kerjakan itu yang dia dapat. Dan ada yang merekrut member, membangun tim. Dia dari membangun tim itu mendapatkan komisi dari referralnya. Nah, itu hanya 1 level saja, Ustaz. Ya. Hanya 1 level saja. Tidak ada sistem berjenjang di sini. Baik. Nah, tidak seperti MLM lainnya yang sistemnya berjenjang, kalau ini tidak. Jadi dari 1 referral itu dapatnya 5%. Ya. Jadi kalau 1 referral itu mendapatkan 0,3 per hari, si upline-nya itu mendapatkan 0,015 per hari dari 1 referral. Nah, itu bagaimana sistem komisi seperti itu? Oke, sistem komisi ya. Nah, kalau di VTube tadi disampaikan bahwasanya kalau kita mengajak orang, maka kita juga dapat komisinya sebesar 5%. Apakah boleh? Nah, kalau dari pandangan syariatnya ini boleh. Kenapa? Karena ketika perusahaan, misalnya saya punya perusahaan travel namanya PT Malindo Mekah Madinah, ya. Maka saya mempromosikan umroh saya kepada orang. Ada yang secara langsung, ada yang tidak melalui ustadz-ustadznya. Nah, ketika ada agent ataupun perwakilan saya, dia mendapatkan jamaah untuk mendaftar ke travel saya itu PT Malindo, maka saya kasih fee ataupun saya kasih upahnya sebagai jerih payah dia menarik orang untuk mendaftar di PT saya. Itu sama seperti dalam VTube tadi. Berarti kan dia cuma dapat 1 orang. Bukan sistem MLM sampai jaringan-jaring membentuk jaringan ya. Nggak ada seperti itu ya. Enggak. Hanya 1 klik di atas, di bawahnya dia mendapatkan fee. Sedangkan di bawahnya lagi dia sudah tidak mendapatkan fee. Iya, berarti tidak ada sistem MLM. Ya. Nah, jadi kalau orang yang dia
mencari orang untuk bisa masuk ataupun menonton di VTube, menjadi member VTube, kemudian dikasih, itu ya wajar. Dari segi syariah itu tidak ada masalah karena itu dikasih. Karena itu diberikan sebagai upah. Jadi ujroh juga dia masuk. Jadi kalau ujroh itu boleh, tidak ada masalah. Jadi Ustaz, Iya. masalah jual beli VIP sesama member nih Ustaz. Contoh macam kita kalau misalkan kita beli barang sesuatu kepada seseorang teman kita kan itu kan wujud barangnya nampak Ustaz. Iya. Sedangkan dalam bentuk jual beli VIP ini kan masih ibaratkan macam seperti nggak tahu kita bentuknya Ustaz. Iya, iya. Ya kan kita jual VIP kepada sesama member tapi kita menghasilkan uang dari member yang membeli VIP kita, itu bagaimana Oke, menurut pandangan baik. Ustaz? Berarti hukum dari fee point itu sendiri dan jual beli fee point. Baik. Di dalam VTube itu dia kan ketika kita menonton dapat fee point, bukan duit ataupun bukan rupiah ataupun dolar ataupun ringgit. Akan tetapi namanya fee point. Bagaimana hukum fee point itu sendiri? Ini termasuk ke dalam yang namanya uang digital. Jadi kalau uang digital itu dalam hukumnya sama seperti az-zahab wal fiddah. Sama seperti emas dan perak. Kedudukannya. Kalau yang sekarang ini di masa kita ini itu uang itu hanya sebagai kepercayaan. Kepercayaan aja. Kita pegang duit berapa ya? Nah nih 100.000. Nilai kertasnya ini berapa? 100.000 Ustaz. 100.000. 100.000 kan cuma nolnya. Betul Ustaz. Iya, kalau nggak ada ini nolnya, nggak ada apanya ini, ada berharga di kertas nih. Nggak ada Ustaz. Ya berharga. Nggak ada berharga Ustaz. Nggak ada berharga. Kenapa berharga? Karena diakui oleh orang banyak, ini menjadi nilai tukar. Nah, dalam hukum syara, suatu benda bisa menjadi uang ataupun nilai tukar ketika diakui oleh uruf atau diakui oleh masyarakat, maka dia bisa menjadi nilai tukar. Seberapa banyak uruf itu tidak disampaikan oleh syariat, tetapi uruf ini adalah kebanyakan masyarakat. Kebanyakan masyarakat bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000 dan seterusnya. Nah, ketika orang itu mengakui, antar penjual mengakui ini berharga, maka itu bisa menjadi nilai tukar. Ya. Kalau masa Nabi itu tidak ada yang namanya kertas, tetapi menggunakan dirham dan dinar. Itu perak dan emas. Maka hukum secara syariat itu yang namanya viewpoint itu apabila diakui oleh orang banyak, berarti diakui oleh member-member VTube. Kalau di VTube kan nggak diakui. Iya benar. Diakui oleh member-member VTube dan itu menjadi nilai tukar, maka itu sah untuk sebagai nilai tukar. Nah, apakah boleh jual belikan VIP ini? Nah, dalam hukum jual beli viewpoint ataupun uang digital itu diperbolehkan sama seperti dalam hukum money changer, yaitu antar dolar, ringgit, rupiah dan lain sebagainya. Dalam pertukaran itu, maka hukumnya seperti az-zahab wal fiddah, az-zahab emas dan perak, hukumnya wajib naqdan binaqdin, tunai. Tak boleh dia ngutang. Misalnya, saya beli ya V-point-nya, tapi besok bayar, nyicil lagi. Ah, itu nggak boleh. Sama seperti emas, tak boleh dicicil emas itu. Mesti cash. Nah, kalau terpenuhi syaratnya, yaitu wajib dia tunai dengan tunai, cash dengan cash, dan pada saat itu transaksinya itu dibenarkan. Jadi dia menukarkan rupiah dengan V-point tadi, karena V-point itu juga diakui oleh berapa sekarang membernya? 13 juta. 13 juta. Diakui oleh 13 juta orang, walaupun nggak tahu kita apakah itu semuanya ATM atau tidak. Ya. Nah, jadi itu adalah dibenarkan. Kalau jual beli V-point, nilainya apa? Karena diakui oleh banyak orang, oleh uruf. Jadi Ustaz, ada lagi Ustaz, bagaimana juga hukumnya Ustaz?
Kalau misalkan kita lagi sedang nonton iklan gitu kan, ditayangkan di YouTube, iklan tersebut mengumbar aurat, Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Nah, kalau hukum melihat sesuatu yang mengumbar aurat ataupun yang tidak boleh kita lihat, itu tetap hukumnya haram. Ya, kita tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya wanita membuka aurat. Wanita membuka aurat, mengumbar aurat, maka tak boleh kita lihat. Jadi dalam hadis itu disampaikan, pandangan pertama itu adalah oleh rezeki. Pandangan kedua jadi haram. Jadi kalau kita tengok, astagfirullah, kita tengok lagi, oh, bagus juga ya, jadi haram ya. Nah, jadi kalau dia lihat, skip aja. Nah, kalau usul saya ke khususnya ke manajemen Fitub, khusus dibuat ya tambahan untuk yang namanya kolom, ataupun dibuat kolom agama ya, agama. Jadi orang yang beriklan seperti saya punya travel mau beriklan, saya masukkan situ. Jadi kalau orang yang agama nggak lagi lihat yang iklan-iklan yang vulgar atau yang buka aurat, jadi dia klik aja di situ yang tentang agama, maka masuklah iklan umroh, iklan apalagi obat-obat sauda, obat-obatan, misalnya seperti itu. Nah, itu usul saya kepada manajemen Fitub, supaya terselamatlah kita tidak melihat yang vulgar-vulgar tadi. Ya, jadi ya tetap haram. Ya, tetap haram dia. Berarti jangan dilihat, di skip saja, Ustaz. Iya, di skip saja. Jangan ditengokkan lagi. Udah, jadi begitu dilihat, skip. Gini, lihatnya gini. Ataupun klik, udah lihat. Nanti habis itu udah tutup. Iya. Nggak susah sebenarnya jadi VTuber itu loh. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Ari? Udah. Oke, jadi gini Ustadz. Iya. Ini kan banyak juga berpendapat bahwasannya VTube itu sama dengan Ponzi. Iya. Nah, itu gimana pandangan Ustadz tentang Ponzi? Baik. Ponzi. Apa itu Ponzi? Ya. Nah, kalau yang dikatakan dengan Ponzi, itu dia kan menguntungkan untuk orang yang di atas, tetapi merugikan orang yang di bawah. Iya. Itu satu. Dari segi sifat Ponzi itu sendiri. Yang kedua, dalam Ponzi, orang yang masuk, misalnya nih, saya ada bisnis nih, kamu ikut nggak? Kamu bayar tapi. Kamu bayar, itu sistem Ponzi. Bayar. Kemudian, yang ini saya dapat fee dari orang yang saya rekrut. Kemudian di bawah lagi saya dapat fee dari orang yang rekrut. Terus seperti itu. Jadi kalau udah habis nih, kada ini rekrut, maka yang di bawah akan dirugikan. Maka itu adalah hukum jual beli Ponzi yang diharamkan. Kenapa? Karena ada gharar. Ada tipu daya di situ. Sistem Ponzi kenapa haram? Karena dia ada gharar atau penipuan di situ. Ya. Seperti kalau dalam bisnis umroh itu first travel. Ya. First travel dia pakai sistem Ponzi. Bagaimana dia pakai sistem Ponzi? Orang yang berangkat sekarang ya, dibayarkan oleh orang yang akan berangkat 5 tahun yang akan datang. Macam mana pula dia bisa berangkat umroh dengan biaya yang ketika itu 10 juta, atau ada yang bayar 8 juta, atau yang bayar 14 juta, tetapi dapat bintang 5. Saya aja nggak bisa, saya pemilik travel nggak bisa membuat seperti itu. Jadi di mana dibayarnya? Dari orang-orang yang di bawah, yang mendaftar 14 juta, daftar 14 juta, 14 juta, terus banyak. Jadi perlipatan-perlipatan. Ya, perlipatan satu. Kemudian ini membayar 14 juta. Yang dari bawah ini yang memberangkatkan satu orang ini diberangkatkan oleh 10 orang yang membayar 10 orang ini. Terus seperti itu. Kalau udah habis, maka matilah dia. Nah, dalam itu apakah seperti itu dalam sistem Ponzi? Saya rasa tidak. Kenapa? Satu, ketika kita daftar. Misalnya Anda ditawari VTube untuk daftar VTube, apa bayar? Bayar nggak? Nggak bayar. Berarti tidak. Pertama, dia tidak bayar. Malah kita dikasih poin lagi, Ustaz. Malah dikasih poin ya, gratis ya. Gratis, 40 hari, Ustaz. Berarti satu tidak membayar. Yang kedua, ketakutannya. Tadi kan fee point ya. Yes, Nah, fee point ini apabila sudah dia banyak
Dan tadi kan sampai bintang 6 ya? Iya, sampai bintang 6. Nah, sampai bintang 6 berarti dapat 360 60 VP. VP. Semuanya udah dapat bintang 6. Ya, semuanya udah dapat bintang 6. Kemudian udah banyak bintang 6 ini. Siapa yang beli? Nah, tadi kan tadi jelaskan yang pertama, yang membeli VPoint itu adalah orang yang beriklan. Saya sendiri mau beriklan di VTube. Saya nggak beli kepada VTube, tapi beli ke siapa? Yang punya VPoint. Iya, Siapa yang punya VPoint? Member. Jadi VPoint itu dibeli oleh si pengiklan ataupun tadi orang yang mau cepat dapat duit dengan membeli misi tadi. Bintang 1, bintang 2 ya, bintang 3, bintang apa sampai bintang 6. Nah, itu dibeli oleh itu. Jadi itu tidak akan ada habis-habisnya keperluan VPoint tadi. Maka di sini yang saya lihat bisnis VTube tidak ada yang namanya sistem Ponzi. Nah, satu lagi yang perlu saya jelaskan juga, kalau VTube itu bukan tidak ada istilah nanti VTube ViewPoint akan berlebih. Karena apa? Misalnya ya, semua member VTube sudah mencapai level bintang 6, berarti dia sudah punya 10.000 US dollar. Ya. Keuntungannya berapa? 3.500 US dollar. Ya. Berarti totalnya 13.500. Itu jangan dibayangkan 13.500 itu dikali sekian juta. Enggak. Karena yang 10.000 itu modal, 3.000-nya ini. ya paling yang bisa dijual itu hanya 3.000. Ya. Yang 500 lagi apa? Apa namanya ya? Pajaknya ya, potongan. Ya. Yang 500 lagi potongan. Jadi bukan 13.500 itu. Jadi kalau untuk menumpuk ViewPoint itu tidak mungkin. Pasti ada ViewPoint yang hangus. Modal tadi 10.000 tadi dengan potongan. Nah, jadi sama juga tetap tidak ada istilah ViewPoint berlebih. Ya. Setelah dibeli oleh perusahaan pengiklan, Ya. itu juga ViewPoint akan hangus lagi. Ya. Jadi tetap akan selalu habis gitu. Jadi itu yang bisa kita jelaskan, mana tahu siapa tahu juga ada VTuber yang masih ragu di situ. Ya. Nanti bagaimana kalau ViewPoint itu sudah berlebih? Ya. Tidak ada cerita ViewPoint berlebih. Ya. Itu yang jadi catatan. Oke. Baik. Jadi terus masalah hukum tadi sudah, syariat sudah ya. Ya. Masalah apa lagi nih Ustaz? Nah, apa tuh? Jadi sistemnya kalau dijual beli di VTube itu boleh Ustaz ya? Ya, boleh. Nah, itu jadi catatan utama. Ya. Jadi dalam hukum Islam Ada itu 5. sendiri, hukum itu ada 5. Gimana Ustaz? Halal, hukumnya halal. Ya, jadi ada 5 syariat, ada 5 hukum Islam. Yang pertama dia wajib. Ya. Ya. Pertama wajib. Yang kedua itu haram. Yang ketiga itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya. Kemudian makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Ya, apabila dilaksanakan, maka dia tidak berdosa. Tapi ditinggalkan, maka dia dapat pahala. Dan satu lagi sunnah. Ya, sunnah ini adalah yang berkaitan dengan apabila dikerjakan, dia dapat berpahala. Apabila ditinggalkan, maka dia tidak dapat pahala. Nah, jadi VTube ini sendiri masuk ke poin mana nih Ustaz? Yang ketiga, mubah. Mubah ya? Iya. Oke. Mubah atau artinya halal. Boleh. Sudah mengerti ya? VTube itu bukan haram. VTube itu masuk kategori mubah. Oke. Jadi sampai sini ya insya Allah para VTubers yang masih ragu, jangan ragu-ragu. Yang mungkin belum join, setelah melihat video ini insya Allah akan segera bergabung dengan VTube dan mencapai kesuksesan di VTube. Amin. Insya Allah. Jadi begitu saja perbincangan kita kali ini Ya, terima kasih. tentang VTube. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Mas Ari? Ya, bagi calon-calon VTubers, saran saya istilahnya jangan pernah mendengarkan apa omongan orang. Jadi suksesnya kita itu kita sendiri yang merasakan. Bagaimana kita ini mau pingin sukses apabila kita mendengar perkataan orang. Jadi awal pertama saya yang ikut di VTube ini, memang saya pertama kali tidak percaya dengan VTube. Dipromosikan sama kawan,
nonton iklan dibayar sekian rupiah. Saya nggak percaya dengan itu kan gitu. Tapi setelah saya mendapatkan Islam mungkin ada member yang mengajak saya, kemudian saya dikasih tahu sistem cara kerjanya kan gitu, ya saya ikutin kan gitu kan. Nah, jadi intinya yang pertama jangan tahu usah buru-buru untuk mencari namanya itu di bawah kita, tahu usah kita ikutin dulu sistem, kita pelajari dulu bagaimana sistem kerja VTuber. Jadi kalau seandainya kita kepingin tujuan kita ikut VTube hanya untuk sebagai investasi, ya boleh, kita tak usah cari member kan gitu. Tapi ya, kan butuh proses kita untuk namanya menabung. Ibaratkan seperti ini, satu hari kita menabung 4.600, satu hari kalau dikalikan sekian tahun berarti kan dapat sekian juta kan gitu. Tapi dengan kita merekrut member kita ini, kita pun dapat poin dari member kita. Ya. Jadi bagi rekan-rekan, ayo maju. Bagaimana dulu pertama kali YouTube, yang dulunya kita lihat YouTube ini dianggap sebelah mata ya gitu, Ustaz. Tapi sekarang orang mencari penghasilan uang dari YouTube. Nah, makanya semangat bagi calon VTuber, semangat. Insya Allah semangat. Oke, dari Ustadz sendiri ada tambahan lagi untuk para VTubers yang baru bergabung atau yang belum bergabung dengan VTube? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada para VTuber semua, ketika kita masuk ke dalam sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka kita pertanyakan dahulu, ini halal atau haram. Nah, VTube ini insya Allah adalah mubah atau halal, karena akadnya juga jelas, yaitu akad ujroh, ya, akad ujroh, jual belinya juga jelas, yaitu dalam jual beli untuk mendapatkan, yaitu sistem periklanan. Maka ini adalah boleh dalam syariat. Jadi jangan diragukan lagi permasalahan hukum syariatnya. Insya Allah apa yang kawan-kawan dapat uang daripada VTube ini itu adalah halal dimakan dan juga boleh diberikan kepada anak istri. Ya, jadi insya Allah duit yang didapat dari VTube adalah halal 100%. Jangan ada keraguan di situ. Silakan jalani usaha Anda. Silakan jalani apabila seorang VTuber jalan di usaha VTuber. Bagi para hater yang tidak suka, ya silakan ke laut saja. Terima kasih. Salam VTubers, Go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.